selamat datang di podcast kelompok 1, mata kuliah, teks, dan konteks. Nah, jadi pada episode kali ini, kami akan membandingkan dan menganalisis dua puisi penting dalam sastra Indonesia. Yaitu yang pertama dengan judul Aku, karya Chairil Anwar. Yang kedua, Sejak Sebatang Lisong, karya W.S. Rendra. Kalian tahu nggak sih, kedua puisi ini dua-duanya lahir dalam kegelisahan, tetapi menawarkan perspektif yang sangat berbeda. Chairil dengan perlawanan individualnya, dan Rendra dengan kritik sosialnya. Nah, untuk memulainya, kita dengerin pembacaan puisinya dulu yuk. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sajak Sebatang Lisong ini mengisahkan kesedihan. Kesedihan seorang penyair yang melihat bangsanya dikebiri di rumah sendiri. Mengapa kita tidak bicara apa adanya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing dalam masyarakatnya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya melahirkan manusia-manusia yang tercabut dari akar budayanya? Sajak Sebatang Lisong ini adalah sajak perlawanan. Perlawanan terhadap kebebuan pikiran dan matinya nurani. Puisi Aku, karya Chairil Anwar adalah salah satu ikon sastra Indonesia yang mencerminkan semangat individualisme dan eksistensialisme. Tema utama puisi ini adalah pemberontakan pribadi, sebuah jeritan untuk merdeka dari batasan sosial, moral, maupun tekanan zaman. Chairil menggunakan diksi yang lugas, keras, dan tegas. Ungkapan seperti binatang jalang menunjukkan bagaimana ia melihat dirinya sebagai sosok yang bebas, liar, dan tidak bisa dijinakkan. Majas yang dominan adalah metafora dan hiperbola. Misalnya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini bukan sekedar keinginan hidup panjang, melainkan simbol dari tekad untuk terus berkarya dan meninggalkan jejak eksistensi. Nada puisinya intens, penuh gelisah, tetapi juga penuh keberanian. Secara makna, puisi ini menggambarkan pertarungan batin seorang individu yang ingin menentukan jalannya sendiri tanpa tunduk pada siapapun. Analisa puisi Sajak Sebatang Lisong berbeda dengan Chairil yang berbicara tentang diri. W.S. Rendra dalam Sajak Sebatang Lisong mengangkat suara sosial. Tema utamanya adalah kritik terhadap ketidakadilan dan matinya kepekaan intelektual di masyarakat. Lisong atau rokok murahan menjadi simbol rakyat kecil, simbol kesederhanaan namun penuh keresahan. Rendra menggunakan gaya bahasa yang teatrikal, panjang, dan penuh repetisi untuk menegaskan pesan moralnya. Diksi yang dipilih sangat komunikatif. Kalimat seperti, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang asing dalam masyarakat? Menggambarkan kritik tajam terhadap sistem sosial yang tidak berpihak pada rakyat. Nada puisinya marah tetapi tetap terkontrol. Sebuah kemarahan yang reflektif. Secara makna puisi ini adalah ajakan untuk membuka mata, untuk mengembalikan pendidikan dan intelektualitas kepada fungsi sosialnya, yaitu membela manusia dan kemanusiaan. Sekarang saya akan membahas tentang analisa konteks kedua penyair serta persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami kedua puisi ini secara lebih mendalam, kita perlu melihat konteks waktu pada saat kedua puisi ini ditulis. Chairil Anwar menulis Aku pada tahun 1940-an pada masa pendudukan Jepang. Situasinya penuh tekanan dan ketidakpastian, sehingga wajar jika Chairil mengekspresikan perlawanan personal dan pencarian identitas. Suara Aku
adalah deklarasi kebebasan individu. Sementara itu, Rendra menulis sajak sebatang lisong pada masa Orde Baru, ketika kritik sosial sangat dibatasi. Rendra menyuarakan kegelisahan masyarakat luas yang tertekan oleh ketidakadilan. Di sini, suara aku adalah representasi kolektif. Dari konteks ini terlihat jelas perbedaan fokus dari kedua penyair. Persamaan keduanya adalah sama-sama berangkat dari kondisi sosial politik yang menekan, menggunakan suara aku sebagai pusat pernyataan, dan sama-sama memakai bahasa yang kuat dan penuh emosi. Tapi perbedaannya jauh lebih jelas. Chairil menekankan eksistensi individu, sedangkan Rendra menekankan kesadaran sosial. Gaya Chairil padat dan eksplosif, sedangkan Rendra lebih teatrikal, repetitif, dan komunikatif. Aku adalah jeritan pribadi, sedangkan sajak sebatang lisong adalah seruan moral untuk masyarakat. Dengan demikian, kedua puisi ini menunjukkan bagaimana perlawanan dapat hadir dalam dua bentuk. Perlawanan dari dalam diri dan perlawanan terhadap realitas sosial. Oke, dari pembacaan serta analisa yang telah kelompok kami lakukan, kita bisa melihat nih bahwa karya sastra bukan hanya ekspresi keindahan, tetapi juga karya pergulatan zaman. Chairil Anwar dan W.S. Rendra sama-sama menggunakan puisi untuk ruang perlawanan, namun mereka masing-masing memiliki arah yang berbeda. Yang satu berbicara tentang kebebasan pribadi, dan yang satu lagi tentang tanggung jawab sosial. Nah, sekian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa.